Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Node.js. Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah contoh aplikasi sederhana, yaitu aplikasi personal data ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan contoh sebelumnya, kita akan melengkapinya ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil nge-create data dan menyimpannya menggunakan JSON. Nah, kali ini kita akan melengkapinya dengan proses update dan delete ya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, Node.js ya. Kemudian kita akan copy yang latihan node ini menjadi latihan node 2 ya. Ini akan kita copy. Oke. Kita clear screen, kita cek lagi. Nah, 06 sudah ada. Kita akan masuk ke direktori 06. Nah, ini ya, saya akan clear screen. Kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project kita di video sebelumnya. Kita sudah bisa menjalankan ini ya dari terminal. Misalkan ini saya coba jalankan. Saran. Oke, ini sudah jalan ya. Misalkan saya mengetikkan tes, emailnya tes@tes.com, kemudian misalkan ini sembarang. Nah, ini sudah tersimpan ke sini. Lihat di bagian akhir. Nah, ini sudah masuk ya tesnya. Nah, kali ini kita akan memodifikasi yang sudah jalan ini ya. Nah, kita close. Nah, pertama kita akan memindahkan dulu, akan membuat dulu project-projectnya ya. Nah, pertama kita akan buat dulu folder untuk menampung beberapa file. Kita akan definisikan untuk util. Nah, ini util ini nanti kita akan simpan di dalamnya readline, kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke sana, kemudian proses juga kita pindahkan ke sana. Oke ya, kemudian validasi juga kita pindahkan ke sana. Oke, kemudian kita akan membuat satu file untuk satu folder dulu ya, list. Nah, kemudian di dalamnya kita akan buat satu file untuk list.js. Nah, nanti kita gunakan list ini untuk menampilkan ya data dari data.json ini. Nah, kita pertama buka dulu. Kita akan buat import file system dari file system. Nah, kemudian di sini kita coba buat dulu ya. Pastikan jalan dulu. Kita buat sebuah konstanta, misalkan show data. Show data ini adalah sebuah arrow function. Nah, kita akan buat sebuah konstanta data. Ini kita akan baca ya dari data.json ini. Nah, kemudian kita coba akan tampilkan console data. Nah, ini kita coba panggil show data. Nah, ini kita akan coba jalankan dulu. Saya akan clear screen. Kemudian kita akan run. Nah, ini kita berhasil ya ngeloadnya. Berarti ini untuk menampilkan data ini sudah bisa. Sehingga ini bisa kita ekspor nih. Ini bisa kita ekspor. Nah, jadi nanti show data ini tidak perlu dipanggil lagi ke sini. Ini kita akan ekspor dan kita akan buat satu buah file untuk pilihannya ya. Nah, ini kita akan di dalam src kita akan buat sebuah file pilihan.js. Nah, dalam pilihan pertama kita akan import untuk show datanya ya. Pertama kita buat dulu sebuah konstanta untuk pilihan ini kita buat asinkronus ya. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita akan
menggunakan readline dari sini. Kita akan copy. Nah, ini ya readline ini kita akan ambil ya. Kita akan copy dulu. Kita taruh di bagian ini paling atas ya. Nah, readline ini. Kemudian yang RL ini kita akan masukkan ke dalam pilihan. Nah, dalam pilihan kita akan buat sebuah question. Kita bisa copy dari sini. Pertanyaannya ya. Pilihannya kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita akan coba tambahkan sebuah string. Pilih misalkan ya. Kita akan berikan stringnya pilihan. Kalau enggak masukkan pilihan ya. Masukkan pilihan. Misalkan pilihannya kita akan buat ke bawah ya. /n misalkan 0 ini untuk list. Koma. Nah, kemudian kita akan turunkan lagi 1 ini untuk input. Oke, kita kasih koma, kita /n lagi, misalkan 2 ini untuk edit. Kasih koma. Kemudian 3 ini untuk delete ya. Oke, kemudian kita kasih lainnya /n, kita kasih titik 2 ya. Seperti ini. Oke, kita coba simpan ya. Oke, kemudian ini harus kita close ini. Ini kita kasih pilih di sini ya. Kemudian ini harus kita close ya ininya. Pilihannya harus kita close. Nah, kita akan save. Nah, di sini kita akan cek ya, jika pilih sama dengan 0, ini berarti dia akan show data. Nah, kita akan panggil ya show datanya ke sini. Nah, ini. Kemudian kalau misalkan else-nya, else if ya, kita akan cek misalkan pilihnya 1 console log input 2 3. Nah, 1 2 3 input edit delete. Oke, ini untuk contoh ya. Ini kasih else-nya console log pilihan tidak ada. Oke, kita sekarang tinggal panggilnya di sini ya. Pilihan kita panggil. Oke, pilihannya sudah ada. Sekarang kita coba jalankan. Kita clear screen dulu. Kita run. Nah, ini ada error. Oh, modul ya. Ini listnya .js ya. Ini kurang .js-nya. Oke, kita coba clear screen lagi. Kita jalankan. Oke, ini sudah muncul ya. Misalkan saya memilih untuk 0, saya enter. Oke, ini listnya udah muncul. Cuman ini listnya kurang rapi ya, tapi ini yang penting datanya muncul. Oke, kemudian kalau misalkan saya jalankan lagi, saya pilih 1. Nah, ini input pilihannya. Saya misalkan jalankan lagi, saya pilih 2. Ini edit. Ini sudah jalan. Nah, sekarang kita tinggal memanggilnya ke dalam indeks ya, ke sini. Nah, dalam indeks kita akan modifikasi tidak seperti ini ya. Dalam indeks ini tidak kita pakai lagi. Ini bisa kita langsung pilihan. Ini belum kita ekspor ya. Oke, ini kita ekspor dulu nih. Ini kita hapus. Kemudian ini kita ekspor. Kita ekspor dulu. Oke, baru di sini kita panggil ya. Pilihan. Nah, ini sekarang ini harus ada .js-nya ya. .js. Oke. Nah, sekarang kita bisa memanggilnya dari sini.
Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita memiliki perintah di sini start. Berarti di sini kita ngasih pilihan npm start. Harusnya ini ke pilihan yang tadi ya. Nah, kita misalkan masukkan 1. Nah, ini ke input. Oke, sekarang kita akan buat untuk inputnya. Nah, input ini kita akan coba menggunakan dari util ini ya. Kita akan buat satu folder lagi di sini untuk input. Misalkan di dalamnya juga input ya, input JS. Nah, dalam input kita akan buat sebuah konstanta lagi, input data. Nah, input data ini kita akan gunakan asinkronus dari sebuah arrow function. Nah, kita akan write data. Nah, write data ini belum kita punya ya. Nah, kita akan readline ini kita akan ubah ya, readline ini kita akan ubah menjadi write data. Nah, kita akan coba tambahkan di sini sebuah export konstanta write data. Nah, ini kita gunakan asinkronus ya. Asinkronus. Oke. Kemudian kita tambahkan arrow function seperti ini. Nah, ini. Nah, kita bisa naikkan ini ke atas. Geser. Nah, close-nya ini kita bisa modifikasi ya, karena ini bukan ekspor lagi, maka kita bisa definisikan ini sebagai variabel. Baru di sini kita returnkan data. Nah, seperti ini. Nah, ini ekspornya sudah. Nah, kita bisa memanggilnya ke sini. Ini kita bisa write data. Nah, readline.js. Sini ya. Nah, write data ini adalah sebuah fungsi. Nah, dia akan mereturnkan ya. Nah, dia akan mereturnkan data. Kita akan buat sebuah konstanta data. Kita ambil dari write data. Ini kita gunakan await karena kita tadi asinkronus ya. Oke, await. Nah, di sini kita akan cek jika kita akan validasi ya. Nah, validasi data, nama, email, alamat. Kita baru akan create data console log ini berhasil disimpan. Nah, ini untuk yang validasi kita akan memanggilnya ya. Nah, validasi kan kita ambil dari ini validasinya belum ya. Validasi ini masih ada di sini. Export, validasi, input. Ini bisa kita panggil. Nah, ini ya, validasi. Oke, seperti ini. Ini validasi.js. Kita bisa simpan. Ini write data, validasi. Create datanya ini belum ya. Ini juga create data. Create data. Ini create datanya belum kita buat ya. Di proses. Create datanya belum kita akan panggil. Create data. Kita ambil dari data. Ini supaya kita bisa masuk ya ke dalam sana. Oke, inputnya kita coba jalankan dulu di sini ya. Kita coba jalankan input data. Kita coba run. Oke, masukkan nama. Kita coba add.com, alamatnya random. Kita enter. Nah, ini jalan ya. Data berhasil disimpan. Kalau kita lihat random tadi sudah masuk ya. Oke. Nah, input ini berarti kita bisa panggil nih. Ini kita bisa ekspor. Kita bisa ekspor
cons input data. Nah, ini bisa kita masukkan ke pilihan ini. Ini ada input, kita tinggal panggil input data. Yang ini ya, kita panggil input datanya. Nah, dia sudah input datanya kepanggil ya. Jadi, kalau misalkan kita clear screen, nah, kita coba jalankan lagi npm start. Nah, ini ada masukkan pilihan input data, kita masukkan 1. Nah, ini sudah ada ya. Kalau misalkan kita tidak mengisinya, enter, data gagal disimpan. Ini sudah masuk ke input data. Oke, sekarang kita akan tambahkan lagi untuk edit. Nah, edit juga kita tambahkan di sini satu folder edit. Nah, di dalamnya kita kasih edit lagi lah. Edit.js. Nah, di dalam edit kita akan menggunakan file system lagi sama ya. Jadi pertama kita akan baca dulu dari read line-nya. Jadi kita bisa gunakan input ini. Kita akan gunakan dari util ya. Read line-nya kita akan panggil yang ini ya. Kita akan ambil dulu. Nah, pertama kita akan buat dulu dari sini. Kemudian dari sini kita akan buat sebuah konstanta untuk edit data. Ini sebuah error function, tapi ini kita gunakan asinkronus ya. Kita gunakan asinkronus seperti ini. Nah, di dalamnya kita akan ambil lagi dari read line-nya ya. Kita akan copy ini, kita dua aja ya sampai sini sama close. Kita copy editnya ke sini. Ini nanti kita gunakan untuk mengambil ID-nya ya. Misalkan get ID. Ini masukkan ID misalkan ya. Akan simpan. Nah, ini harus di close ya. rl.close. Kalau nggak di close nanti error. Oke, nah dari sini kita akan memanggil seluruh datanya dulu. Mengambil seluruh data, kita bisa ambil dari list. Nah, ini file sistemnya harus kita import ya. Kita akan ambil dulu ini. Nah, ini ada fs, file sistemnya kita import dulu. Import fs from fs. Nah, ini nanti ada datanya. Nah, data ini bisa kita bandingkan dengan ID yang dimasukkan user. Caranya kita buat result misalkan ya. Result ini kita akan gunakan data dot. Nah, kita akan gunakan find. Kita akan gunakan pencarian dari data. Nanti ada item dan item ID dan kita akan bandingkan dengan get ID. Nah, kalau misalkan dia tidak ada ya resultnya, maka kita akan kasih pesan ya, console log data tidak ditemukan. Ini kalau misalkan datanya dia memasukkan ID yang tidak ada. Kemudian kalau else-nya baru kita akan console log data akan diubah. Nah, misalkan data yang diubah kita tampilkan di sini ya. Kita akan ambil dari result. Oke, resultnya kita tampilkan. Kemudian kita akan mengambil indeks dari data yang dipilih. Kita akan ambil data, kita akan cari indeksnya. Kemudian itemnya akan kita cari dengan menggunakan ID ya. Nah, kalau misalkan ketemu, kita akan ambil data edit dengan menggunakan indeks ya. Ini kita akan ambil dari data dengan indeks yang dipilih user. Oke, ini udah ketemukan indeksnya, baru kita akan memanggil inputnya. Kita akan input sama dengan kita akan await dari
write data. Nah, ini kita panggil write datanya ke sini. Nah, dia nanti akan ke panggil ya. Ini harus .js. Kalau enggak nanti nggak mau dia. Oke, ini write data, inputnya sudah ada, edit datanya sudah. Nah, kemudian dari sini kita bisa memasukkannya ya. Input ini kita akan masukkan ke dalam edit data ya. Data edit dot nama kita akan ambil dari input nama, email, kemudian alamat ya. Kemudian kita akan isi ya data dengan indeks yang sudah terpilih tadi, kita isi dengan data yang sudah diubah. Nah, kemudian kita akan convert JSON string yang kita ubah dari data. Nah, kemudian kita akan tuliskan. Nah, kalau misalkan dia ada error, kita akan kasih pesan error console log-nya. Kalau misalkan berhasil, kita berhasil diubah. Ini kita tulis lagi JSON-nya dari JSON string yang sudah kita convert. Oke ya, ini kita akan coba. Ini kan belum kita ekspor ya. Kita akan panggil dulu ke sini. Kita akan panggil edit datanya ke sini dulu. Oke, kemudian kita coba jalankan ya. Kita clear screen. Oke, kita run, masukkan ID. Misalkan saya akan memasukkan ID 1. Nah, ini ada error. Nah, kita harus ubah dulu nih menjadi JSON ya. JSON parse. Jadi hasilnya ini harus kita ubah dulu menjadi JSON. Makanya tidak ketemu ya, karena masih string. Oke, kita coba clear screen lagi. Kita jalankan, kita kasih 1. Ini masih error. Nah, kita coba munculkan dulu ya datanya di sini. Log data. Kita coba lagi. Kita clear screen. Kita run lagi. Kita masukkan 1. Nah, sebenarnya ini kita ada yang salah ya. Data kita ini tidak ada ID-nya. Jadi ini bisa kita hapus dulu ya. Nah, ini datanya belum ada ID-nya. Ini bisa kita hapus. Delete dulu ya. Move to recycle bin. Oke, kita akan coba lihat di sini di proses. Nah, di sini ya, di prosesnya harus kita ubah ya, karena kita belum mendapatkan ID. Maka kita akan mencari ID-nya. Nah, ini kita akan tambahkan sebelum kita push ke inisial datanya. Kita akan buat di sini let max ID sama dengan 0. Kita inisialir dulu. Nah, kemudian di sini kita akan cek jika inisial data.length length-nya sama dengan 0, maka nanti si max ID-nya tetap 0. Nah, kalau misalkan dia tidak kosong, maka kita akan isi max ID. Ini kita akan isi dari matematik ya. Kemudian kita akan ambil nilai max dari inisial data yang kita map item dengan item ID-nya. Nah, jadi kita akan ambil ya item dengan item ID-nya. Nah, di sini kita akan buat dulu konstanta untuk misalkan my data ya, kita ganti dengan my data sama dengan, nah ini kita akan kasih ID, kita ambil dari max ID, kemudian sisanya kita akan gunakan titik 3 dengan data. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang kita push adalah my data.
Jadi kita akan menambahkan ID ya, supaya datanya nanti bisa kita ubah-ubah. Kita akan clear screen, npm start aja ya. Nah, di sini kita akan coba pilih satu, masukkan misalkan pojok kode, kemudian code@gmail.com, alamatnya misalkan Jakarta, kita enter. Oke, data berhasil ditambahkan ya. Nah, sekarang sudah ada ID-nya ya. Nah, dari sini baru kita akan coba untuk edit. Nah, edit kita coba jalankan lagi. Oke, masukkan ID, kita masukkan ID 1. Oke, di sini masih ada error. Kita masukkan ke sini. Nah, ini baru ya. Ini juga get ID. Terusan bukan get ID itu. Salah ya. Oke, kita coba clear screen lagi. Sekarang kita coba jalankan lagi. Kita run. Oke, kita masukkan 1. Nah, sekarang kita sudah bisa ya masukkan nama. Misalkan kita coba code saja, kemudian code@c.com, alamat misalkan random. Nah, ini data berhasil diubah, kita lihat datanya. Nah, ini berubah ya. Jadi ini sudah berhasil editnya. Nah, editnya ini bisa kita ekspor ya. Ini kita simpan. Nah, ini kita tinggal ekspor. Nah, nanti tinggal kita panggil ke pilihan ini. Nah, edit, kita akan panggil namanya tadi apa ya? Edit data. Edit datanya kita panggil ke sini. Oke ya, edit datanya sudah masuk ke sini. Nah, kita coba sekarang jalankan lagi menggunakan node npm start ya, npm start. Oke, kita akan pilih 2. Kita masukkan ID-nya 1. Oke, kita coba masukkan ya. Misalkan pojok kode, kita masukkan emailnya kode@kode.com, misalkan ya, alamatnya misalkan Bogor. Nah, ini saya berhasil diubah. Kita lihat, nah ini sudah berubah. Oke, untuk proses edit sudah ya. Kita akan tambahkan folder untuk delete. Kemudian kita buat file lagi di sini, delete.js. Nah, dalam file delete ini kita akan melakukan hal yang sama. Pertama kita harus mendapatkan dulu. Ini kita ngikutin yang edit aja ya. Nah, kita akan gunakan ini. Ini bisa kita gunakan lagi di dalam delete. Oke. Kemudian kita coba buat sebuah konstanta lagi untuk delete data. Nah, delete data ini kita gunakan asinkronus seperti ini ya. Nah, ini kita gunakan sama. Kita harus mengambil datanya. Dan ini hal yang sama kita lakukan. Ke sini ya, datanya kita ambil. Oke, kita bisa ambil sampai sini. Nah, kita juga akan melakukan carian juga sama. Ini bisa kita ambil sampai sini. Jadi datanya ketemu. Nah, kita akan cari datanya ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama, kita akan cari indeksnya. Nah, kita akan mencari indeksnya. Sampai sini. Oke, kita akan console log. Indeks yang kita dapatkan. Nah, ini datanya bukan kita ambil ya, tapi langsung kita hapus saja.
Caranya kita bisa langsung data dot slash splice. Katanya kita akan splice dengan indeks dan 1. Oke, kalau misalkan sudah, kita tinggal mengkonvertnya lagi ke dalam JSON datanya dan kita akan write ulang. Kita kasih pesan data berhasil dihapus. Oke ya, kita bisa coba sini. Kita panggil dulu delete datanya ke sini. Oke, kita akan clear screen. Kita coba run. Nah, masukkan ID-nya misalkan 3. Nah, data tidak ditemukan. Nah, kita kasih 1. Oke, data berhasil dihapus. Harusnya di sini jadi kosong ya. Oh, kosong. Jadi ini proses hapusnya sudah ada. Nah, proses hapusnya tinggal kita masukkan ke sini. Delete. Oh, ini belum kita ekspor ya. Kita harus ekspor dulu. Ini kita ekspor dulu. Ini kita simpan. Ini kita ekspor. Oke, kita panggil ke sini. Delete data. Nah, dari sini tinggal memanggilnya sini. Oke, ini delete data sudah. Nah, ini pilihannya sudah semua. Kita tinggal coba clear screen. Oke. Sekarang kita tinggal gunakan npm start. Oke ya, npm start. Pertama kita akan pilih 1 untuk input. Misalkan pojok kode. Misalkan kode @kode.com Jakarta berhasil disimpan. Oke. Kita jalankan lagi. Nah, kita coba pilih 0 ya. Nah, ini datanya yang tadi kita masukkan. Kita clear screen. Oke, kita jalankan lagi. Kita coba untuk mengeditnya. Kita pilih 2. Kita masukkan ID-nya 1. Oke, datanya akan diubah. Ini ada 2 ya di editnya. Ini ada console log kayaknya tadi kita. Nah, ini ya. Jadi kita tadi ada console log ini. Ini harus kita hapus biar nggak double pesannya. Oke, jadi ini akan kita ubah. Kita coba gagalkan dulu. Kita ulang lagi. Oke, kita akan edit. Kita pilih 2. Kemudian kita masukkan ID-nya 1. Nah, ini akan diubah ya. Namanya pojok kode. Kemudian emailnya ini kosong ya. @com. Kemudian alamatnya misalkan random. Data berhasil diubah. Kita coba lihat ya. Ada tapi ini berubah nih. Kita clear screen. Coba kita jalankan lagi ya. Kita panggil dengan menggunakan 0. Nah, ini sudah ada. Kita coba masukkan lagi ya. Kita coba pilih 1. Misalkan coba. Kemudian coba @gmail.com. Kemudian coba. Enter, data berhasil ditambahkan. Kita lihat jadi kosong nggak? Nah, ini udah masuk ya. Coba-cobanya. Oke, kita akan clear screen. Sekarang kita coba jalankan lagi. Kita akan hapus ya. Kita memiliki ID 2. Kita akan pilih 3. Oke, kita masukkan ID-nya 2. Kita enter. Nah, data berhasil dihapus yang ID-nya 2. Oke. Proses CRUD JSON kita ini sudah jalan dan sudah berhasil ya. Jadi kita sudah menambahkan sebuah interaktif user dengan menggunakan terminal ya. Nah, nanti cara terminal ini sebenarnya hanya untuk melatih kita untuk proses ekspor import ini ya.
Nah, jadi supaya kita terbiasa dengan ekspor dan import ini dengan beberapa file terpisah. Nanti kita akan gunakan ini untuk aplikasi berupa webnya ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.